Halo, salam jumpa lagi di channel DCN Training and Support. Ya, kita akan bahas software iPOS ya, sistem distribusi dan POS untuk retail ya. Oke, bagaimana sih gabungnya atau masuk login? Cukup klik gabung ya di sudut kanan atas ini ya, di sini bisa dilihat ya. Di sini, kemudian nanti klik aja. Untuk alamat emailnya nanti bisa akan diberikan ya admin atau sudah didaftarkan oleh super admin ya. Tinggal silakan gabung aja. Oke, setelah itu inilah dashboard awal ya, dashboard awal dari POS IC Integrated POS ya, Point of Sales. Ya. Eh Saat ini saya akan sharing tentang setting awal untuk minimarket ya. Kita klik dulu di setting ya, di samping saya balik lagi ya. Bisa dilihat sini di setting ya. Klik ini aja. Kemudian kita masuk ke pengaturan awal ya, di bagian kiri atas ya. Di ini kita klik aja pengaturan awal ya. Kita klik pengaturan awal, kemudian kita setting namanya ya, nama ini. Nah, anggap saja tadi nih minimarket Ritsuka kita ganti jadi Ritsuka saja ya, gitu ya. Ritsuka saja. Kemudian alamatnya kita ganti jadi Jalan Ringin Raya, daerah Yogyakarta, benar. Kemudian Sleman dan Depok ya. Kemudian untuk latitude dan longitude ini adalah titik dari minimarket kita ya. Caranya gimana sih masukin latitude sama longitude ya? Caranya adalah kita buka aja Google ya, buka Google dan kemudian kita cari nih minimarket kita. Kita cari minimarket kita. Contoh ini ya, minimarket kita Ritsuka. Kita klik aja mapnya. Nah, pada saat kita sudah membuka minimarket kita atau mapnya ya, itu kita copy aja di URL di bagian atas ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, kita kopinya itu dari setelah angka add. Nah, setelah huruf add ini -7 sampai di koma. Ini adalah latitude-nya. Kemudian 110 sampai di koma ini longitudinalnya. Oke. Jadi kita copy aja -7 sampai di 9 ya, kita copy. Kemudian kita masukkan di latitude-nya. Kemudian untuk longitudinalnya kita copy juga ya. Masukkan di longitudinalnya ya. Ini sudah kita masukkan dua-duanya. Silahkan masukkan email juga kalau misalnya nanti ada admin misalnya ya, admin ritsuka.com gitu ya. Bisa diketik seperti itu. Kemudian eh, struknya ini ada struk baris 1, 2, 3, 4. Silakan kalau misalnya ada promo ya atau ucapan terima kasih telah berbelanja di Ritsuka, atau misalnya nanti ada pesan bahwa barang yang dibeli sudah tidak bisa dikembalikan. Nah, ini tinggal diketik aja. Ya, ini kalau ini sudah termasuk PPN. Nah, ini kita contoh ganti, kita tinggal hapus yang lama, kemudian kita ganti barang barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Oke, ya, ini mungkin sudah kita setting seperti itu. Kemudian untuk
logo icon kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti kalau misalnya sudah ada logo yang dimiliki ya. Kalau misalnya sudah ada logo yang dimiliki ya tinggal tinggal masukin saja. Contohnya di sini karena saya nggak punya logo Ritsuka ya. Jadi kita coba pakai ini aja logonya ya. Kemudian setelah itu kita update perubahan. Oke, ya. Logonya sudah berubah ya. Logo minimarketnya sudah berubah, namanya sudah berubah ya. Titiknya juga sudah berubah. Nah, ini untuk settingan pengaturan awal ya untuk nama toko. Nah, kemudian di samping kanan ya, di samping kanan ini ada pengaturan online via toko sekitar ya. Pengaturan online via TS ini adalah toko sekitar ya. Jadi toko kita bisa menerima transaksi online, pemesanan secara online dari toko sekitar. Nah, ini kita tinggal aktifkan saja. Kemudian jam tokonya silahkan dibuat ya, jam 8 misalnya, sampai jam 21 misalnya ya. Nah, ini kita bisa atur ini, kemudian nanti kita apakah COD atau tidak ya, tinggal disesuaikan aja. Kemudian apakah pengiriman barangnya itu dilakukan sendiri atau otomatis. Kalau misalnya sendiri, kita bisa atur nih. Kita mau jarak sampai berapa berapa kilometer nih dari minimarket kita. Apakah sampai 10 kilo? Misalnya kalau sampai 10 kilo ya nggak apa-apa, boleh juga. Nanti tinggal di sini kita klik 10 kilo. Atau mungkin terlalu jauh, mungkin 8 kilo aja bisa ya. Kemudian maksimal pengantarannya yang gratis hanya 1 kilo nih, sekitar kita aja yang 1 kilo itu gratis, dan selanjutnya per kilometernya itu dikenakan 2.000, atau aduh 2.000 sekarang udah nggak bisa nih, harganya 2.500 ya boleh ya. Nah, ini settingan untuk penjualan online-nya via toko sekitar. Nah, nanti lebih detailnya akan saya jelaskan. Contoh di sini juga ada masukkan kode kurir. Kode kurir ini yang gimana sih? Seperti apa sih? Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana mendapatkan kurir ya, kode kurir untuk dimasukkan ke dalam sistem kita supaya dapat memanggil ya. Atau misalnya kita nggak punya driver ya, atau nggak punya kurir ya, kita pakai saja otomatis. Nah, otomatis ini kalau misalnya dari toko sekitar memiliki kerjasama di daerah tempat kita, maka drivernya akan langsung terhubung dengan kurir-kurir lokal di daerah tempat kita berada ya. Jadi semakin lama akan semakin banyak, dan semakin daerahnya akan semakin luas untuk pengantarannya. Oke, nanti itu di sesi selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana penjualan online ya di toko sekitar ini. Oke, mungkin ini dulu di sesi ini untuk pengaturan awal ya, pengaturan toko dan penjualan online via toko sekitar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.